Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sheila Kania Nugraha dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah spesial yang berjudul Konvergensi Media pada Program Siaran Radio, Studi Kasus pada Program Nightmare Site Ardan 105,9 FM. Latar belakangnya, dewasa ini teknologi dan komunikasi kian berevolusi hingga memberikan dampak terhadap media massa. Kedatangan produk dari perkembangan teknologi dan komunikasi seperti internet mampu menggeser posisi media massa, khususnya radio, sebagai media informasi dan hiburan yang ada saat ini. Maka, penggabungan media konvensional dengan media digital dirasa efektif di masa sekarang ini. Program Nightmare Site Ardan 105,9 FM Bandung terbilang sukses melakukan transformasi. Hal tersebut dapat dipastikan karena program tersebut mampu mengepakkan sayapnya di berbagai media digital. Seperti yang kita ketahui bahwa konvergensi media sudah diterapkan dengan adanya dengan penggabungan media massa dengan media baru menjadi daya pikat radio yang bersifat santai sehingga melancarkan proses komunikasi yang bersifat satu arah menjadi dua arah. Namun dalam pelaksanaannya banyak pertimbangan dan perencanaan yang dirancang sebelumnya. Sehingga fokus penelitiannya adalah bagaimana konvergensi media pada program siaran Nightmare Site Ardan 105,9 FM Bandung. Tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui alasan dipilihnya program Nightmare Site Ardan menjadi program dengan konvergensi media yang utama dibandingkan dengan program lain, lalu yang kedua mengetahui bagaimana pengelola medianya, lalu yang ketiga mengetahui bagaimana pengelolaan kontennya, dan yang terakhir mengetahui bagaimana hambatan yang dialami saat pelaksanaan konvergensi. Selanjutnya, tinjauan pustakanya yang pertama ada media massa, karena radio termasuk ke dalam media massa elektronik. Lalu yang kedua radio siaran, ada pula digitalisasinya juga, new media, dan terakhir konvergensi media. Selanjutnya untuk hasilnya, yang pertama, alasan dipilihnya program Nightmare Site dilihat dari dua sisi. Yang pertama kelebihan, yang kedua pertimbangan khusus. Yang kelebihan itu karena program Nightmare Site merupakan program horor pertama di Bandung dan perolehan pendengarnya terbanyak. Lalu kalau untuk pertimbangan khususnya, adanya konvergensi media, termasuk program unggulan, masih memiliki peminat, sudah lama mengudara, dan kontennya terus berkembang. Peminatnya bisa dilihat dari followers sosial medianya, lalu viewersnya juga, lalu untuk kontennya sendiri dari audio saja menjadi audio visual. Selanjutnya pengelolaan media, yang pertama orang-orang yang terlibat ada admin sosial media, graphic design, admin Spotify, kameramen dan editors, juga operator. Media unggulannya ada radio streaming, radio, lalu YouTube dan Spotify. Untuk perubahan pola kerja pasti ada. Penunjang pengelolaan medianya itu alat-alat dan inventaris. Proses pengelolaan medianya dari produksi masuk ke tim Ardan Group untuk didistribusikan. Lalu pengawasannya dilakukan oleh pemilik program, yaitu program Nightmare Site. Untuk pengelolaan konten, yang pertama ide konten itu oleh produser, orang-orang yang terlibatnya ada announcer, produser, dan sound designer. Untuk bawaan programnya ada produknya itu ada audio visual dan audio saja yang didistribusikan ke sosial media dan platform digital lainnya. Untuk promosinya dilakukan di berbagai sosial media Ardan, program, dan juga sosial media penyiar. Proses typing dan syuting di slide selanjutnya, perubahan pola kerja pasti ada karena ada tim Ardan Group juga yang masuk. Komunikasi dengan manajemen Ardan pun selalu ada pula kerjasama film. Pengawasan pengelolaan konten itu dilakukan oleh supervisor. Untuk inovasinya itu akan ada konten terbaru dari Nightmare Site berupa film pendek. Proses taping dan syuting. Untuk taping pertama kali cek email dan dibuat skrip radio, lalu taping suara, masuk ke sound designer untuk efek, lalu operator sampai akhirnya disiarkan. Sedangkan untuk syuting, koordinasi geser yang pertama, produksi, editing, dan cek ulang. Untuk hambatan dari pengelolaan media, konten, dan informan pendukung lebih di teknis saja, sisanya overall sudah baik, sehingga solusi yang dimunculkan adalah manage, maintenance, dan evaluation. Manage bagaimana memanage produksi yang sudah ada, maintenance memelihara prestasi dan segala bentuk inovasi yang ada, dan evaluation adalah evaluasi terhadap hambatan yang telah dialami. Sehingga muncul kesimpulan yang pertama untuk alasan program Nightmare Site itu dilihat dari kelebihan dan pertimbangan khususnya. Untuk pengelolaan medianya, orang-orang yang terlibat, media unggulan juga ada,
terjadi perubahan pola kerja, butuh penunjang untuk pengelolaan media, ada proses juga, lalu ada pula pengawasan. Sedangkan untuk pengelolaan konten, penambahan orang yang terlibat, ada produk baru, lalu ada perubahan pola kerja, ada komunikasi antar manajemen dan juga kerjasama freelance, dan pengawasan juga inovasi. Sedangkan untuk hambatannya, hampir seluruh hambatan itu di bagian teknis saja. Sedangkan untuk solusinya ada manage, maintenance, dan evaluation. Saran, rekomendasi teoris dan praktis. Untuk teoritis, pengembangan mengenai pelaksanaan konvergensi media, referensi lebih banyak juga. Sedangkan untuk praktis itu bagaimana konten itu lebih dibuat konsisten dan variatif, juga untuk timnya dibuat secara kompleks ya supaya tidak terteter. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata, perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.